Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Bibi Channel Free Cooking ya. Hari ini aku bikin nyoba lagi dadar gulung, tapi dadar gulungnya aku pakai terigu cakra ya teman-teman. Untuk ukuran tepungnya aku pakai 250 gram terigu cakra. Untuk santannya aku pakai 500 ml. Telurnya aku pakai 2 butir aja. Garam seperempat sendok teh, kalau mau kasih vanili bisa. Terus ada gula halusnya sekitar 50 gram aja. Biasanya nggak menggunakan gula halus ya, tapi kepengen rasa kulitnya itu gurih dan enak lah, jadi aku tambahin garam secukupnya dan juga gula biar ada rasa manis juga. Terus aku gunakan pasta pandan, ini kita aduk sampai tercampur dulu, sampai semuanya keaduk telurnya, lalu dituangkan sedikit-sedikit santan. Kita aduk terus sampai semuanya tercampur rata ya. Jangan lupa disaring, karena kalau nggak disaring akan bergerindil-gerindil. Untuk dadar gulung kali ini aku memang menggunakan full santan ya, biasanya enggak. Jadi rasanya kalau pakai santan itu lebih mantep, lebih gurih, lebih enak. Apalagi kasih garam secukupnya sama gula, ada rasa lah ya teman-teman. Juga lembut banget ya, sangat lembut, lentur juga. Kalau lentur sih karena ada telurnya ya teman-teman, jadi gunakan 250 gram itu 2 telur. Hasilnya lebih empuk, lebih lembut, dan tidak mudah pecah ya, tidak keras gitu, tidak keras dan tidak mudah terbelah, jadi lebih lentur karena kita gunakan 2 telur. Enggak amis kok ya, kalau kalian mau tambahkan vanila ekstrak juga bisa.
Untuk tekstur ya, kalau wajannya panas, ini wajan walaupun teflon tetap dikasih margarin atau minyak goreng. Aku kasih minyak goreng aja karena wajannya panas banget ya, jadi pas nuangin adonan akan timbul buih-buih, bubble-bubble, sehingga teksturnya lebih ke bolong-bolong ya, atau berpori-pori. Nah, kalau teman-teman suka teksturnya atau bentuknya motifnya pori-pori, lebih baik panaskan wajan. Ini olesi minyak dulu, kemudian panaskan wajan di apinya sedang ya, jangan api besar banget, api sedang. Kenapa? Karena kalau apinya sedang, dia pasti akan menimbulkan pori-pori ya. Tetap diangkat, tetap digeleng-geleng kayak gini. Dan ini mengandung gula, teman-teman. Kalau adonan yang mengandung gula itu biasanya cepat gosong ya, jadi memang ekstra cepat dan tidak boleh ditinggal-tinggal, karena ini cepat banget mateng, apalagi ada mengandung gulanya, maka dia cepat banget berwarna kecoklatan. Kalau mau stabil memang dimatikan dulu atau kecilkan dulu apinya, kemudian baru kita masukkan adonan. Itu nanti tidak akan keluar pori-porinya karena apinya kecil. Tapi kalau apinya besar atau api sedang, wajannya juga panas, otomatis akan berpori-pori. Nah, tapi kalau kita suka yang motif pori-pori, teman-teman standby aja di api sedang, tapi jangan didiamkan terlalu lama ya, 1 2 3 detik ya, harus diangkat aja ya. Kita harus pegang gagang wajan sambil lihat-lihat pinggirannya udah kecoklatan belum. Kalau pinggirnya udah agak kecoklat-coklatan, itu pasti bawahnya juga jadi belang ya. Sama aku juga gitu, aku bikin juga suka ada belang-belangnya karena apinya nggak stabil, juga wajannya kadang terlalu panas atau kepanasan, atau lupa matiin atau ngecilin apinya, tiba-tiba wajan udah panas ya, nggak kita olesin dulu minyak goreng, langsung kita tumpahin adonan, itu biasanya langsung lengket teman-teman ya. Itu memang kalau bikin dadar gulung harus perhatikan ya wajannya. Kalau kita mau ngegulung sambil manggang juga harus latihan ya, latihan multitasking. Kita ngegulung sambil wajan memanaskan adonan. Kalau kita mau selesaikan dulu ya, selesaikan dulu nyetak-nyetaknya juga boleh, tapi hati-hati setiap lapisan kalau bisa ada minyak gorengnya ya, supaya tidak rapat, karena mengandung santan, telur, dan gula, otomatis teksturnya itu apa ya, kalau dibilang tidak melar banget ya, tidak ngaret banget, tetapi lebih cenderung lembek ya, lembek. Tapi itulah keuntungannya kalau nggak pakai telur, nanti kalau digulungnya itu dia nggak stabil, akan keras dan juga mudah patah. Kalau menurut aku adonan yang menggunakan telur sama yang nggak pakai telur itu beda. Kalau pakai telur dia lebih lentur. Kalau dari rasa yang nggak pakai santan, gula sama garam kurang enak. Kalau udah pakai santan, gula dan garamnya seimbang, itu enak hasilnya ya teman-teman, itu ya. Nah, ini kan pinggirannya udah mulai agak kecoklat-coklatan, siap-siap kita angkat. Kalau kita mau hasilnya enggak belang, apinya standby dikecil terus, tapi harus sabar ya. Kalau aku orangnya agak-agak nggak sabar, pengen cepet-cepet rapi, pengen cepet-cepet beres, jadi kadang belang-belang tuh kulitnya, nggak sama semua. Karena apinya kadang ku kecilin, ku gedein, ku kecilin, ku gedein gitu, mainin di api gitu. Kalau aku ya, namanya juga buat makan sendiri ya, bukan buat jualan. Tapi kalau buat jualan ya kita harus standby di api yang kecil kalau hasilnya pengen mulus, nggak ada pori-pori. Tapi kalau mau yang pori-pori ya kita pasang apinya yang agak sedang, cenderung besar, kemudian agak dikecilin sedikit, baru dibesarin lagi biar wajannya panas dulu. Banjurin adonannya, langsung dia akan berbuih-buih dan berpori-pori gitu ya teman-teman. Pokoknya praktek sendiri dulu deh, karena pengalaman itu adalah guru yang baik. Oke?
Oke, untuk isiannya ya, aku sampai lupa nih. Isiannya aku pakai kelapa muda yang diparut, terus ditambahkan gula aren atau gula Jawa atau gula merah secukupnya aja. Tambahkan daun pandan, tapi kalau nggak ada daun pandan, teman-teman bisa ganti sama vanili ya. Kemudian daun pandan bisa ganti sama vanili. Jangan lupa kasih gula merah atau gula pasir juga boleh. Kalau pakai gula merah jelas warnanya pasti ada kecoklatan. Yang punya aku itu gula merahnya nggak terlalu banyak, aku juga nggak terlalu suka manis banget, jadi agak lebih ke pudar-pudar warnanya ya. Tapi kalau kalian suka warna kelapa mudanya itu lebih ke merah banget ya, kayak gula merah, itu juga wangi ya, hasilnya enak juga, manisnya lebih kuat gitu. Dan juga kalau menggunakan gula pasir akan berwarna ya sama seperti kelapa ya, jadi ada warna butek gitu, putihnya butek karena pakai gula pasir. Mau pakai gula merah, gula aren, gula pasir, monggo ya, sama aja, tergantung dari selera manis masing-masing. Itu aja teman-teman, jadi hasilnya seperti ini kurang lebih. Namanya juga coba-coba makanan snack di rumah ya. Kalau kalian mau warnanya lebih lebih hijau lagi, tambahkan pewarna hijau ya, atau pewarna terserah kalian suka-suka aja. Oke, sampai ketemu lagi.